Solo. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1. Manusia purba pertama kali muncul di muka bumi diperkirakan pada zaman titik-titik. A. Paleozoikum, B. Mesozoikum, C. Archaikum, D. Kuarter, atau E. Tersier. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, kuarter. Kita lihat pembahasannya. Tanda-tanda kehidupan manusia purba mulai terlihat mulai zaman kuarter. Zaman kuarter terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Diluvium atau zaman Pleistosen atau zaman es, dan zaman Alluvium atau zaman Holosen. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1890 dan berasal dari lapisan Pleistosen tengah adalah titik-titik. A. Homo soloensis, B. Pithecanthropus robustus, C. Pithecanthropus erectus, D. Meganthropus paleojavanicus, atau E. Homo wajakensis. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, Pithecanthropus erectus. Kita lihat pembahasannya. Fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada lapisan Pleistosen tengah di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1890 adalah fosil Pithecanthropus erectus. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Manusia purba hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain disebabkan titik-titik. A. Manusia purba mencari daerah yang subur. B. Sering terjadi bencana alam. C. Untuk memperluas lahan bercocok tanam. D. Manusia purba sangat bergantung pada alam. Atau E. Sering terjadi peperangan antar kelompok. Jawaban yang tepat adalah yang D. Manusia purba sangat bergantung pada alam. Kita lihat pembahasannya. Manusia purba hidup secara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka hidup berpindah-pindah karena masih sangat bergantung pada alam. Bila bahan makanan di suatu daerah mulai habis, mereka akan berpindah ke tempat yang baru yang masih banyak memiliki kandungan bahan makanan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Next, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini adalah para ahli yang pernah melakukan penelitian tentang fosil-fosil manusia di Indonesia, kecuali A. Eugene Dubois, B. Oppenord,
C. Charles Dawson, D. Von Koenigswald, atau E. Terhe. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Charles Dawson. Kita lihat pembahasannya. Para ahli purbakala yang pernah melakukan penelitian tentang fosil-fosil manusia purba di Indonesia antara lain Von Koenigswald, Terhe, Oppenord, Eugene Dubois, Ralph von Rescholten, Cokro Handoyo, dan Dave Jess. Charles Dawson adalah ahli purbakala yang melakukan penelitian tentang fosil manusia purba Homo Piltdown di Sussex, Inggris pada tahun 1911. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Reptil-reptil raksasa seperti dinosaurus, Tyrannosaurus, dan Brontosaurus muncul pada zaman A. Paleozoikum, B. Mesozoikum, C. Neozoikum, D. Archaikum, atau E. Kainozoikum. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Mesozoikum. Kita lihat pembahasannya. Binatang reptil raksasa seperti dinosaurus, Tyrannosaurus, dan Brontosaurus muncul pada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan sudah mulai berkembang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Di bawah ini, yang bukan termasuk benda jenis kebudayaan megalitikum adalah titik-titik. A. Sarkofagus, B. Beliung persegi, C. Punden berundak, D. dolmen, atau E. menhir. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Beliung persegi. Kita lihat pembahasannya. Hasil peninggalan zaman megalitikum atau batu besar antara lain menhir atau tugu batu peringatan, kemudian dolmen atau tempat sesaji, sarkofagus atau peti mayat, kemudian waruga atau kubur batu berbentuk kubus, kemudian kubur batu punden berundak atau cikal bakal candi, dan pandusa atau dolmen yang bagian bawahnya berisi kubur batu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Beliung persegi. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Bangunan zaman megalitikum yang menjadi dasar pembangunan candi adalah titik-titik. A. Dolmen, B. Punden berundak, C. menhir, D. waruga, atau E. sarkofagus. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Punden berundak. Kita lihat pembahasannya. Dolmen adalah meja tempat sesaji. Kemudian punden berundak adalah bangunan megalitikum yang menjadi cikal bakal pembuatan candi di Indonesia. Kemudian menhir adalah tugu batu peringatan tempat bersemayamnya roh nenek moyang.
Kemudian waruga adalah kubur batu berbentuk kubus. Dan yang terakhir, sarkofagus adalah peti mayat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Di Indonesia, zaman logam dimulai sejak titik-titik. A. Zaman besi. B. Zaman tembaga. C. Zaman perak. D. Zaman perunggu. Atau E. Zaman emas. Jawaban yang tepat adalah D. Zaman perunggu. Kita lihat pembahasannya. Zaman logam terdiri atas zaman tembaga, perunggu, dan besi. Bangsa Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Bangsa Indonesia langsung memasuki zaman perunggu dan zaman besi. Zaman tembaga berkembang di Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Semenanjung Malaka. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Fosil Meganthropus palaeojavanicus ditemukan oleh titik-titik. A. Terhar. B. Von Koningswald. C. Eugene Dubois. D. Von Richthofen. Atau E. Oppenor. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Von Koningswald. Kita lihat pembahasannya. Terhar dan Oppenor menemukan fosil Homo soloensis di Ngandong. Von Koningswald menemukan fosil Meganthropus palaeojavanicus di Sangiran, Sragen. Eugene Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi. Kemudian Von Richthofen menemukan fosil Homo wajagensis di Wajak, Tulung Agung. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Manusia purba yang biasa disebut manusia kera yang berjalan tegak adalah titik-titik. A. Pithecanthropus erectus. B. Homo wajagensis. C. Meganthropus palaeojavanicus. D. Pithecanthropus mojokertensis. Atau E. Homo soloensis. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pithecanthropus erectus. Kita lihat pembahasannya. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Homo wajagensis berarti manusia dari wajak. Meganthropus palaeojavanicus berarti manusia bertubuh besar dan tegap. Kemudian Pithecanthropus mojokertensis berarti manusia kera dari Mojokerto. Dan Homo soloensis berarti manusia dari Solo. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.